Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 29. Acara pernikahan. Tidak ingin berlama-lama, tidak ingin larut dalam kubangan masa lalu pun, tidak ingin menyiksa hati terus-menerus. Bahagia, sedih, bingung, juga takut. Semua rasa itu bercokol menjadi satu dalam hatiku. Setelah lamaran Pak Adrian sore itu, dia langsung mengajak nikah sepekan kemudian. Jika biasanya menanti hari H pernikahan itu sangatlah terasa lama, berbeda denganku. Kenapa rasanya hari terlewat begitu cepat ya? Seperti yang sudah direncanakan, hari ini adalah hari yang ditunggu-tunggu oleh aku sendiri ragu. Siapa yang menantikan dengan tidak sabar untuk segera berjumpa dengan hari ini? Apa karena aku yang tidak terlalu memikirkan acara pernikahan ini? Sebab selama sepekan ini tidak banyak pembicaraan di antara aku dan Pak Adrian selaku calon pengantin. Kami masih sibuk dengan aktivitas masing-masing. Apalagi Pak Adrian, dia terlalu sibuk, malah terlampau sibuk menurutku. Untung saja semua bisa dipersiapkan dengan baik. Semua hal telah diselesaikan. Sejauh ini tak ada rintangan yang berarti. Alina terlihat bahagia. Iya, itulah yang aku rasakan. Sah. Ya Tuhan, aku telah menjadi istri Pak Adrian. Waktu yang hanya 3 menit itu seketika telah mengubah status dan tanggung jawabku. Saat ini, suamikulah yang akan menjadi prioritasku. Aku didampingi Alina keluar kamar menuju ruang depan. Di sana suamiku telah menunggu kedatanganku. Aku mengedarkan pandangan, melihat siapa saja yang datang ke acara sakral ini. Di sudut ruangan berdiri seseorang yang telah menjadi masa laluku, Bang David. Dia datang. Aku tidak menyangka sama sekali jika lelaki itu bisa datang. Mengingat pesan yang disampaikan semalam, aku kira dia tidak akan datang atau malah akan mengacaukan acaraku. Pikiran konyol. Kita akan tersisa bersama. Ingat itu. Aku mengajukan Bang David yang menatapku dengan sorot tajam. Matanya merah dengan rahang keras. Aku memilih menatap seseorang lelaki yang baru beberapa menit lalu menjadi suamiku, Pak Adrian. Dia tersenyum, terlihat sangat tampan dengan balutan jas berwarna putih dan celana berwarna putih juga. Sangat serasi. Senyumnya yang terkembang menampakkan ciri khasnya. Apalagi kalau bukan kedua lesung pipinya yang membuatku mabuk kepayang. Pak Adrian mengulurkan tangan dengan senyum yang tetap bertahan di wajah tampannya. Aku menyambut uluran tangan itu. Tangan kami sama-sama dingin. Darahku berdesir, merasakan dingin menjalar ke sekujur tubuhku. Sejenak kami bertatapan lama. Kemudian Alina membisikkan sesuatu di telingaku yang membuat rasa malu semakin menggila. Kak, duduk. Setelah berkata demikian, Alina beranjak pergi. Sempat tertangkap di telingaku saat Alina berdesis pelan. Abang David. Sontak aku menoleh padanya. Tampak jelasan buliran bening membasahi pipinya yang secepat kilat Alina seka. Sedangkan aku hanya mampu menatapnya dengan tatapan nanar. Anah, Pak Adrian berucap lirih. Kemudian aku menoleh, menatapnya dalam. Lagi, aku temukan senyuman indah, penuh ketulusan di sana. Kami pun duduk,
menyelesaikan ritual yang sempat tertunda. Ayo, istrinya mencium tangan suaminya. Aku menoleh ke samping. Tampak Pak Adrian mengulum senyum, lalu merubah posisi menghadap ke arahku. Lelaki itu mengulurkan tangan. Tidak perlu menunggu lama. Aku langsung mencium punggung tangannya dengan takzim. Dialah suamiku saat ini. Suaminya cium kening. Mendengar itu, bulu kuduku seketika berdiri. Aku merinding. Tanpa ragu, Pak Adrian memegang kepalaku, lalu mencium keningku lama. Aku mencintaimu, bisiknya. Setelah itu, kami pun diminta untuk berfoto berdua. Aku hanya pasrah mengikuti semua instruksi yang diberikan sang fotografer. Walaupun terasa kaku, aku menikmati momen ini. Sesekali aku melirik pada Pak Adrian, ingin memastikan bagaimana raut wajahnya. Melakukan ini itu denganku. Siapa sangka lelaki itu malah sedang menatapku. Setelah semua ritual dirasa cukup, kami berdua diperbolehkan masuk ke dalam kamar untuk istirahat sejenak. Aku mengikuti langkah Pak Adrian. Tanganku tidak pernah lepas dari genggaman tangannya. Kami masuk ke dalam kamarku yang dihias menjadi kamar pengantin. Sederhana, tapi aku sangat suka. Tidak ada karpet merah di kamar ini. Tidak juga bertaburan mawar merah di ranjang. Namun, aku menggantungkan banyak harapan pada pernikahan ini. Harapan untuk banyak kebahagiaan. Pak Adrian menuntunku agar duduk di pinggir ranjang. Lalu, dia duduk di sampingku. Kami berhadapan, tapi tidak ada sepatah kata yang sanggup keluar. Entahlah, lidahku terasa keluh untuk mengatakan bahwa aku sangat bahagia. Lelaki itu menatapku lama dengan tatapan yang menghanyutkan. Namun belum sempat aku menghela nafas panjang, tangan Pak Adrian telah memegang daguku, memaksa wajah panas ini agar membalas tatapannya. Bolehkah? Pak Adrian berbisik dengan suara berat. Apa? Belum sempat aku mencerna apa yang dia inginkan. Saat Pak Adrian memberikan kesempatan untukku bernapas, aku segera menjauhkan wajah. Bisa-bisanya kami melakukan ini di saat semua tamu undangan masih berada di ruang depan. Masih banyak tamu di depan. Aku berucap pelan dengan nafas yang masih memburu. Suaraku terputus-putus. Pak Adrian mengulum senyum. Maaf, karena kamu sangat menggemaskan. Sayangnya Pak Adrian bukannya segera bangkit. Dia malah mengulang kembali hal indah yang baru saja kami lakukan. Untuk sesaat, aku membiarkan diriku mengikuti setiap gerak yang dia inginkan. Saat merasakan pasokan udara yang semakin menipis di rongga dada, Pak Adrian melepaskan tautan kami. Oke, kita temui undangan dulu ya. Pak Adrian berucap lirih. Lantas, secepat kilat, lelaki itu mendaratkan sebuah kecupan di keningku. Aku mengangguk. Lelaki itu bangkit, lalu menghadap cermin, merapikan sedikit kekacauan yang dia timbulkan sendiri. Aku tersenyum geli melihatnya. Kamu kenapa? Tanya Pak Adrian heran. Enggak, aku menggeleng pelan. Jangan memancing, nanti aku nggak jadi keluar. Aku berdiri menghampirinya. Aku tersentak kaget saat lelaki itu meraih pinggangku, lantas memeluknya erat. Satu tangannya yang lain menarik hidungku gemas. Ih, gemes. Au, sakit pak. Aku meringis, mengelus hidung yang mungkin telah berubah merah. Jangan panggil aku pak lagi. Panggil aku bang, mas, atau...
Yang. Iya, sayang. Ucapnya Rian senyum menggoda. Aku mencabik, lalu mengerucutkan bibir. Modus? Kok modus sih? Mana ada suaminya dipanggil Pak gitu? Ya udah, nanti aku pikirkan mau memanggil apa. Sekarang cepatlah keluar. Baiklah, Pak Adrian melepaskan rengkuhannya. Aku merapikan jasnya. Sempurna, dia sangat tampan. Aku pun tersenyum senang. Tunggu di sini, jangan kemanapun, katanya pelan, tapi terdengar tegas. Kalau ke kamar mandi, boleh dong. Mandilah dan istirahat. Aku nggak mau kamu capek. Aku mengangguk. Pak Adrian mencium hidungku sebelum dia melangkah keluar. Aku tersenyum bahagia. Sangat. Sembari menunggu suamiku kembali, aku memilih membersihkan diri dan berganti pakaian. Rasanya lelah sekali, padahal acaranya cuma sebentar. Karena kami tidak mengadakan resepsi yang wah. Membasahi diri dengan air dingin sangat menyegarkan. Setelah berganti pakaian di dalam kamar mandi, aku pun keluar. Betapa terkejutnya saat mendapati Bang David sedang duduk di tepi ranjang dengan tatapan yang lekat padaku. Aku menelan ludah dengan sangat berat. Rasanya tercekat di tenggorokan. Lelaki itu seperti peneror yang selalu mendapatkan saat aku sendirian. Apa yang Bang David lakukan di sini? Aku bertanya dengan rasa takut. Tanganku berpegangan pada handle pintu kamar mandi. Lelaki itu tetap duduk di bibir ranjang. Sejenak tidak ada suara yang dia keluarkan. Hanya sebuah senyuman misterius yang sangat menyeramkan buatku. Kemudian lelaki itu terkekeh, lalu tertawa terbahak-bahak, sampai berguncang seluruh badannya. Wajahnya bahkan sampai memerah. Aku masih bergeming di tempat, tidak berani bergerak sedikit pun. Menunggu apa yang akan lelaki itu lakukan selanjutnya. Kau tampak bahagiaan, Bang David berkata pelan dengan tatapan yang berubah sinis. Aku tidak membalas ucapannya. Apa kau benar-benar bahagia, Ana? Aku masih diam. Jawab, An. Lanjutnya dengan suara geram penuh tuntutan. Aku mengangguk mantap. Tentu. Bang David berdiri, berjalan 2 langkah ke depan. Matanya tidak beralih sedikit pun dari menatapku. Benarkah? Apa kau membaca pesanku semalam? Iya. Sebentar lagi kau akan merasakannya. Selamat untuk pernikahan keduamu. Aku juga akan bahagia bersama adik kesayanganmu. Setelah mengatakan itu, Bang David keluar, tanpa menoleh lagi. Pintu kamar dibiarkannya tetap terbuka. Bersambung.